kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SRTF. Apa itu STRF? STRF adalah, atau dengan kata lain Set Running Time Freeze, adalah algoritma penjadwalan job yang memilih proses dengan sisi pengerjaan paling kecil dijalankan terlebih dahulu, merupakan versi dari algoritma SJF tersebut. Kan berarti proses yang sedang berjalan dapat dihentikan, sementara jika ada proses yang lain yang dengan waktu pengerjaan lebih singkat. Baik, yang berikut kita masuk pada contoh soal. Berikut adalah tabel data proses yang digunakan untuk contoh pengerjaan algoritma STRF. 3 proses dengan waktu kedatangan burst time yang berbeda akan dijalankan menggunakan algoritma Set Running Time Freeze. Oke, baik, kita masuk pada langkah pengerjaan, yaitu waktu 0 hanya P1 yang tiba di sistem. CPU melalui menjalankan proses P1, sisa waktu P1 8 dikurangi 1 jadi 7 detik setelah berjalan. Tidak ada proses lain yang tersedia untuk dibandingkan. Yang berikut, waktu 1 P2 tiba dengan burst time 4 detik, bandingkan dengan sisa waktu P1 7 detik, P2 4 detik. Karena P2 memiliki sisa waktu lebih kecil, CPU melakukan penempatan terhadap P1 dan mulai menjalankan P2. Yang berikut, waktu kedua P3 tiba dengan burst time 2 detik. Sisa waktu P2 sekarang adalah 3 detik. Setelah 1 detik berjalan, karena sisa waktu P3 adalah 2 lebih kecil daripada P2 3, CPU melakukan perubahan terhadap P2 dan mulai menjalankan proses P3. Baik, yang berikut, waktu keempat P3 sudah selesai berjalan selama 2 detik. Bandingkan dengan sisa waktu proses yang tersisa. P1 7 detik, masih menunggu sejak burst time. P2 3 detik, sisa waktu setelah berjalan 1 detik. Karena P2 memiliki sisa waktu lebih kecil, CPU akan melanjutkan menjalankan P2. Yang berikut, waktu ke-7 P2 selesai 4 detik total burst time. Tinggal P1 yang belum selesai dengan sisa waktu 7 detik. CPU melanjutkan mengerjakan P1 sampai selesai di waktu ke-14. Tidak ada time karena tidak ada proses yang lain yang menunggu. Berikut visual time eksekusi proses menggunakan algoritma STR. Diagram dengan horizontal menunjukkan urutan eksekusi dan waktu mulai sesi setiap proses. Berikut komponen time adalah waktu ketika semua proses selesai dieksekusi sepenuhnya oleh CPU. Proses P1 14, P2 7, P3 4. Kita masuk pada perhitungan. Baik, P1 nya 14 dikurangi 0 jadi 14. P2 nya 7 dikurangi 1 jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. P3 4 kurang 2 jadi 4 kurang 2 2. Berikut perhitungan waiting time. Hasil perhitungan P1 14 dikurangi 8 jadi jadi sama dengan 6 detik. P2 6 kurang 4 jadi sama dengan 2 detik. P3 2 kurang 2 sama dengan 0 jadi 0 detik. Waiting time menunjukkan bahwa berapa lama proses menggunakan reading code sebelum dieksekusi. Yang berikut rata-rata waiting time. Rata-rata waiting time cara hitung yaitu kita gabungkan semua 6 tambah 2 tambah 0 dibagi dengan 3, maka hasilnya akan dapat. Di sini itu saya sudah mendapatkan hasilnya 2,6
2,65 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma sudah berhasil memainkan waktu rata-rata proses nilai 2,65 detik, merupakan hasil yang sangat efisien dibandingkan algoritma penjadwalan lainnya seperti FCS. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. SRTF adalah algoritma penjadwalan Joe yang memilih proses dengan waktu terkecil. Untuk menjalankan algoritma ini meningkatkan efisiensi Joe dan mempercepat penyelesaian proses singkat. Namun perlu diperhatikan risiko sederhana pada proses penyelesaian algoritma akibat clustering yang akan terjadi. Baik, terima kasih.